komputer. Oke, siap. Jadi di sini kita mau ngerefaktor project tadi jadi clean arsitektur ya. Ini aku minimize dulu biar keganggu. Oke, ntar aku atur-atur dulu. Nah, kita mulai dari main.go dulu. Kita start dari sini dulu ya. Nah, jadi di sini itu kita mau refaktor dia jadi clean arsitektur gitu ya. Nah, cuma sebelum kita mulai, coba kita overview dulu si clean arsitektur kemarin tuh kayak gimana. Jadi harus kalau nggak salah di Excalidraw. Nah ini. Jadi clean arsitektur itu kan, ini kita pecah-pecah nih. Jadi bayangin di awal-awal ini bakal ada router. Router itu nanti ngirim apa namanya, ngarahkan kita ke controller, ya kan? Ya controller atau handler ya. Ingat ya ada sinonimnya kemarin. Nah, terus untuk logic-logic detailnya itu akan dikirimkan ke service. Nah, service itu akan manggil model atau repository sinonimnya. Aku bakal pakai sinonim yang lebih mendekat ke clean arsitektur ya. Jadi handler, use case, sama repository. Nah, di repository ini nantilah dia itu yang connect ke database gitu ya. Jadi sini nih ada database sebenarnya nih. Ini ada database. Nah, jadi yang connect ke siapa namanya? Si database ini si model atau repository ini ya. Nah, terus di samping itu kita juga punya si entity gitu ya. Entity nanti ini isinya struct doang. Struct yang kita buat isinya struct. Oke. Nah, untuk bikin si clean arsitektur tuh ya, sebenarnya bebas. Teman-teman mau bikin dari routing, dari controller, dari kita gak ada view ya, karena view ini kan kalau mau bikin website ya, kita kan mau bikin API. Jadi langsung aja nanti outputnya JSON, gak perlu view. Nah, kita kalau mau bikin clean arsitektur tuh bebas, mau mulai dari mana aja. Tapi di sini aku mau mulai dari bikin repositorinya dulu, karena itu yang paling gampang gitu ya. Atau kalau enggak kita mulai dari bikin struct, bikin bikin entity dulu, karena cuma mindahin struct nantinya. Nah, di sini struktur foldernya, aku mau bikinnya itu pakai DDD, domain driven. Jadi aku kelompokkan bukan berdasarkan folder handler, folder use case, folder apa namanya, repo, tapi aku mau bikin folder namanya products gitu ya. Nah, di dalam products itu ada handlernya, ada use case-nya, ada reponya, dan kawan-kawan. Nah, jadi di sini aku bikin folder dulu, aku namain modules gitu misalkan. Nah, di dalam modules ini ada nah modul-modulnya atau domain-domainnya. Misalkan di sini aku punya domain products. Nah, sama domain kategori berarti nanti kategoris ya. Terus nanti ada folder, ada modul user juga. Nah, di sini kita start dari yang paling simple aja ya paling ya. Kita start dari kategori gitu ya, yang paling dikit. Ini agak ngefek juga sih, tapi ya udahlah. Nah, di dalam kategori ini kita itu bakal punya si entity dulu. .go. Nah, ini package-nya package kategoris. Nah, di sini isinya apa? Nah, di sini tuh isinya nanti struct kita gitu ya. Ya, kita kembali ke yang tadi. Entity isinya apa? Entity itu isinya cuma struct doang. Jadi kayak dia mendefinisikan, oke, kategori itu bentuknya kayak gimana ya? Kayak dia punya ID, punya name, terus punya apa lagi gitu. Nah, kita definisinya tuh di entity. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini apa? Kita tinggal buka yang kategori.go ini. Ini kita punya struct-nya di sini. Nah, ini kita pindahin. Kita pindahin ke sini. Dah, kayak gitu aja. Nah, terus yang di sini, yang di sini kan butuh apa namanya? Butuh kategori ya tetap ya. Nah, ini tinggal kita import aja dari si modul ini harusnya, modul kategori gitu. Nah, itu tinggal kategoris dapat gak? Oh, gak dapat. Ntar. Harusnya ambil dari modul dulu. Oh, kenapa gak mau ya? Ah, ini nih. Aku gak bisa pakai auto ininya.
Quick fix itu, Mas. Oh, quick fix. Oh, enggak, bukan variabel baru itu. Bukan. Bukan. Kalau udah kayak gitu, temen manual punya aku, Mas. Aduh, ini nih bisa di reload. Load window. Gini nih kalau nggak mempelajari sistem modul dengan baik dan benar ya. Oh, no suggestion juga. Ini tuh harusnya nama ininya sih, nama package-nya. Wah, modulnya kasir. Ya, diganti dulu. Bentar, harusnya di sini ada cara importnya. Nggak ada. Ya, package-nya main semua ya sebelumnya ya soalnya. Ini tuh harusnya dari Go mode-nya. Ini masih modulnya masih modul kasir. Ganti jadi apa nih? Modul store. Oke. Ini harusnya store. Nah, store, modules, kategoris. Nah, di sini kategoris, dot kategori. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus huruf besar biar bisa diakses. Kayaknya tadi nggak bisa gara-gara ini deh. Nggak dibesar besarin. Oke, ya. Kategoris dot kategori. Uh, ya agak aneh ya kategoris dot kategori gitu. Cuma ya ya kayak gitu. Terus ada lagi gak yang masih? Nah ini juga. Nah, aku solve error-errornya dulu ya. Udah. Ini kenapa kamu? Hah? Kenapa gak mau? Ini ada. Terus kenapa yang di bawah error? Jadi mau nih. Kategoris dot kategori has no field or method kategori. Hmm? Itu pakai kategori ya. Kenapa? Enggak, aku bikinnya kategori struct-nya di sini. Ini pas ngapain? Pas ngupdate. Update tuh gimana sih? Bentar ya. Kategori update. Nggak bisa pakai save. Model, iya. Ini kok bisa? Ini ketika aku ngomong kategori yes di sini, dia itu, oh, ini loh, kategori kategori sih dia kategoris juga di sini. Ini hanya kategori ya. Satu data doang kan. Ini kategori, dah. Ah, ya benar. Oke. Sip, mantap. Harusnya udah aman. Di produknya apa? Oh ini. Sama, dia kategori yes dot kategori. Udah langsung ke import ya. Mantap. Gak ada yang error lagi. Nah, udah ya. Sesimpel itu untuk si entity gitu ya. Ini masih aman kan ya sampai sini ya? Gini doang ya. Dipindahin doang ini. Aman, Mas. Mana ya? Nah, nextnya itu kita mau langsung lompat ke repository dulu. Jadi yang paling dekat sama database dulu. Kita start dari sini ya. Nah, jadi di sini kita bikin repo.go. Repository apa repo? Repository deh. Ah, repository.go. Nah, isinya apa si repository ini gitu ya. Sebenarnya secara apa namanya? Secara konsep gitu ya. Yang perlu kita lakukan tuh adalah kita tinggal bikin function-function untuk melakukan Query. perintah-perintah untuk ke database. Iya, query-query ke database gitu. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan itu
kita tinggal ke kategori. Nah, di sini kan ada beberapa ya. Misalkan kita ke get all dulu deh. Nah, di bagian sini nih, mana query-nya? Gorem open. Nah, ini yang find ini. Nah, ini sebenarnya kita tinggal pindahin ke ini ya, ke repository gitu. Jadi sebenarnya sesimpel kita itu di sini bikin function. Oh, package dulu. Package kategori, kita bikin function, misalkan get all categories gitu ya. Categories. Nah, kayak gini. Terus kita pindahin ini nih, pindahin si apa namanya? db.find-nya ini. Jadi kan yang bagian buat nge-query kan di sini ya. Nah, ini kita tinggal pindahin sebenarnya. Nah, kayak gini. Nah, ini karena kita butuh apa namanya? Struct array of kategori, tapi karena kita ada di package yang sama, kita bisa langsung aja gak perlu kasih import. Nah, kayak gini. Karena kita ada di package yang sama ya, kayak si entity tadi. Ya kan? Jadi bisa langsung panggil struct-nya. Nah, di sini problemnya adalah kalau teman-teman lihat di sini butuh DB, ya kan? Nah, problemnya itu adalah kita nggak punya DB di sini gitu kan. Sedangkan DB itu kita buat di sini nih. Nah, terus gimana pembuatan DB ini baiknya di mana? Baiknya itu di repositorinya langsung gitu ya, atau di luar repositori gitu kan. Nah, baiknya itu kalau kita lihat berdasarkan ini ya, si repositori ini, baiknya apa ya, koneksi ke database itu jangan ada di repositori gitu. Kenapa? Karena oke lah, sekarang kita itu bikin apa namanya repositorinya itu targetnya itu untuk bisa connect ke database gitu kan. Kita ngambil data dari repositori itu ke database gitu dalam kasus ini. Tapi kedepannya tuh belum tentu gitu. Bisa jadi kayak nanti kita punya server terpisah, bayangin kita udah main microservice atau kita mau nembak ke endpoint lain gitu, ke API lain. Bayangin ada API lain gitu, misalkan kalian mau bikin aplikasi untuk ngitung harga ongkir gitu ya. Kalian butuh API-nya JNE gitu, atau JNT atau dan kawan-kawan. Jadi kayak kayak kalian tinggal apa namanya kirim request saja ke sana, misalkan slash hitung ongkir atau slash ongkir. Kalian tinggal kirim jarak ID kota 1 dan ID kota 2 gitu kan ke si API ini gitu. Nah, siapa yang bertugas untuk mintain ongkir ke API terpisah ini ya si repository gitu. Jadi repository itu bisa connect ke database kalian sendiri atau bisa connect ke server lain gitu atau ke API lain. Nah, jadi pembuatan database itu sebenarnya bukan tanggung jawab si repository gitu. Sampai sini masih jelas ya, guys? Oke. Jelas, Mas. Nah, jadi baiknya itu DB ini kita datangnya dari parameter gitu ya. Nah, datangnya dari sini nih. Nah, tipenya itu adalah kita lihat, nah ini nih, gorem DB. Boom. Goremnya diimport. Nah, kayak gini. Nah, ini udah dapet. Ini paling nggak di sini udah gak error. Nanti tinggal kita ngapain? Tinggal kita return gitu ya. Tinggal kita return kategorinya, gitu kan? Sama kita return errornya. Di sini kan ada errornya ya. Result.err. Nah, ini. Apa kategorinya error? Oh, returnnya belum kita ini di sini. Jadi returnnya itu adalah kategori, array of kategori, atau kalau enggak dia itu error. Nah, ini. Dah, jadi si apa namanya si repository kita kayak gini nih. Nah, jadi tinggal kita panggil di sini sebenarnya. Tinggal kita panggil get categories, tuh ya. Harusnya aku pakai categories. Categories dot oh bentar. Ini harus huruf besar ya, biar bisa di export. Kategoris nama package-nya ya yang aku import di sini. Nah, ini dia. Karena ini beda package ya sama yang si repository. Kategoris dot get all kategori, ya kan? Terus kita panggil nih DB-nya. Nah, DB. Udah jadi. Nanti dia itu akan menghasilkan array of categories atau sama ER-nya. Nah, ini udah langsung ini nih langsung errornya gitu ya. Jadi kita gak usah result.err, langsung err aja. Nah, ini juga tinggal err.
Nah, jadi idenya kayak gitu ya. Nah, kategorisnya ini udah langsung bisa dipakai di sini. Ini kategori. Ini kayaknya kategorisnya yang ini nama package-nya kategoris, tapi yang kita return kategoris juga ya. Agak agak ini deh, agak ambigu. Tapi nanti kita perbaikin. Hmm, itu. Nah, berarti ini nanti bisa kita ini nih, bisa kita apa namanya? Kita bisa buat banyak gitu ya. Misalkan yang get by ID mana? Nah, ini get by ID ya. Ini kita bisa get kategori by ID. Nah, ini DB-nya seperti biasa kita butuh DB gitu kan, sama kita butuh ID gitu ya. ID-nya number. Bukan number kalau di sini, integer. Nah, jadi untuk nge-get kategori by ID berarti kita butuh DB-nya sama butuh ID-nya. Nah, terus untuk si repositorinya sama ya, untuk ini ya, code-nya ya. Kita tinggal ambil yang ini nih. Sama ambil yang ini, yang first ini. Nah, kita curi, kita masukin ke sini. Ini kategori, bukan kategori Y. Ini kategori. Ini juga kita return kategori. Ini kategori. Nah, ini tinggal kita return. Return kategori dan result.error-nya. Result.error. Nah, kita harus ngitung error. Ya, tinggal get kategori by ID di sini. Get kategori by ID. ID-nya kita masuk, DB-nya kita masukkan dan ID-nya kita masukkan. Ini kategoris. Oke. Oh, ini ID-nya kita itu string ya. Ini aku ganti string dulu deh biar gampang. Dah. Ini harusnya udah. Ini tinggal kita dapat kategori. Sama kita dapat ERR. Nah, tinggal di handle ya. Tinggal diganti ke sini. Ini tinggal jadi kategori. Dah kayak gitu. Jadi untuk apa namanya pembuatan repository kayak gitu ya. Simple. Jadi kita tinggal pindahin si apa namanya yang kita buat di sini tuh ke salah. Yang kita bikin di sini kita pindahin ke sini gitu. Untuk di bagian query database-nya. Ini sebelum aku pindah-pindahin, ini aku mau sambil pindah-pindahin, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain terkait repository ini. Sambil aku pindah-pindahin ya. Yang create. Monggo, jangan kalau ada yang mau ditanyain. Sekarang DB create kategori. Ntar ya guys ya, sambil aku iniin. Ini kenapa perlu db.select ya? Result.error. Kalau itu Mas, kalau apa? Koneksi database-nya enaknya di mana? Nah, itu habis ini. Tenang. Biar gak ini ya, biar gak bolak-balik ya. Habis ini kita bahas koneksi database-nya enaknya di mana. Tenang, ntar bakal kejawab. Ini aku dari repository, terus habis ini ke use case, terus ke controller, nanti ke main. Nanti bakal kelihatan harusnya ada di mana gitu. Si koneksi database-nya. Ini nanti bisa satu kali bikin koneksinya. Tenang, tenang. Satu-satu. Yang create tadi aku udah pakai. Tinggal kategori. Kategoris. Create kategori. Ambil DB-nya sama kategorinya. Koma harusnya kategori. Ini kategori, bukan kategori ya. Kalau bukan jamak, ada IRR-nya tinggal dipakai di sini. Ini juga. Oke, ini kenapa kamu error? No new variable on left side.
Ini ada variabel. Kenapa? Udah dia ada di atasnya, Mas. Oh, udah ada ya IRR ya. Nggak boleh. Kalau gitu pakai sama dengan. Oke, mantap. Di reassign. Dah. Siapa yang belum? Update. Oke. Ini aku lanjut dulu ya. Biar sekalian beres. Terus di push. Update kategori by ID. Ini aku butuh DB sama kategori. Aku butuh DB, ID, sama kategorinya. Ini error. Update. Mana bagian update-nya? Ini masih buka gorem. Oh ini, di sini dia. Ini modelnya kategori. ID-nya sama dengan ID ambil dari situ. Terus kita update. Nah ini update-nya langsung kategori aja ya. Yang kita update itu kategori ini. Nah, tinggal kita return result.error. Oke, di sini tinggal update kategoris.update kategori by ID, DB-nya, ID-nya, sama kategorinya. Kategorinya sini kategori ya? Ya, betul. Terus di sini aku ada IRR. Nggak bisa, pakai sama dengan aja. Oke. Terakhir tinggal delete. Ini terlihat sia-sia ya, tapi habis ini bakal lebih rapi lagi. Karena ini masih repository yang kita pecah. Delete kategori by ID. DB, bentar, copy aja. Itu make ini, Mas. Apa? Nggak perlu kategori. Function S parameter itu tah? Yang mana? Iya. Bukan, ini parameter biasa. Oh, bukan berarti. Heeh. Bedanya di mana ya? Function as parameter. Kalau function as parameter kan kamu parameternya berupa fungsi kan. Ini bukan. Ini parameter biasa nih. Banyak kan nyebut. Sebenarnya kamu nggak perlu ribet-ribet sih. Kayak kamu mahamin konsep itu jangan apa namanya, jangan terlalu di apa namanya function as parameter. Ulang. Jangan terlalu di inilah, jangan terlalu di apa ya, dibuat nama sendiri kayak gitu-gitu. Kamu kalau pengen simple, yang perlu kamu lakukan tuh ya udah. Oke, aku bisa bikin function di Golang. Tipe datanya bisa apa aja ya? Oh, dia bisa string, bisa apapun gitu kan. Bisa function nggak? Oh, bisa function. Ya udah. Nggak perlu buatin apa ya? Nggak perlu buatin eh, nama-nama baru gitu. Karena ketika kamu buat nama-nama baru, kamu perlu menghafal nama itu gitu. Kebayang nggak? Jadi yang kamu perlu ingat tuh rule-nya aja. Oke, aku punya function. Function tuh bisa nerima parameter apa aja. Ya udah itu gitu. Kebayang nggak? Dikit. Fun. Skip Jadi sih, biar skip. Itu iya, bisa skip. jadi kayak jangan apa ya, kayak ketika ada konsep baru, oh ini function as parameter gitu. Itu sebenarnya bukan konsep baru gitu loh, tapi cuma nunjukin kalau bisa loh function tuh dijadiin parameter. Nanti tiba-tiba kamu eh misalkan nih, oh di Golang itu bisa loh bikin function terus parameternya berupa pointer. Terus dibuatin konsep baru, itu namanya pointer as parameter. Wah, apalagi itu gitu kan. Terus ada lagi, dia bisa ini, kamu bisa masukin struct ke dalam function, struct as parameter. Kayak kebayang nggak? Kayak semua dibuat istilah baru, kamu meledak gitu loh. Oh iya, ya, paham. Jadi yang kamu pegang tuh kayak inti dasarnya aja. Oh, aku bisa bikin function, tipe datanya bisa sembarang. Oke, ya udah. Function bisa juga nggak? Oh, bisa. Oke, ya udah. Oh, function as parameter. Ya, function as parameter itu aja gitu. Kayak gunakan konsep apa ya, gunakan istilahmu sendiri gitu aja, gak perlu dibuat semua gak perlu dibuat istilah-istilah sendiri karena akan susah buat dihafalin. Ini aku butuh resultnya, ini aku paste ke sini, aku return result.irr. Oh, kenapa butuh kategori? Kenapa dia masih butuh kategori? Kenapa? Oh iya, karena dia butuh ininya ya, butuh dia mau ngedelete struct yang mana. Dah. Delete-nya aku panggil di sini kategoris.delete, harusnya aku butuh DB dan butuh ID.
Terus aku butuh URL. Ini harusnya sama dengan. Ya, benar. Oke. Ini harusnya udah ya. Nah, ini aku coba sambil run lagi ya. Ini tiba-tiba aku ubah-ubah, tiba-tiba dia nggak bisa. Aku run. Kita cek di Postman. Paling nggak kita get all-nya lah ya. Oke, ini masih sama, masih bisa. Udah bener. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke use case gitu ya. Hmm. Jadi dari sini tadi mana Xkali draw, oke. Nah, ini repository udah nih. Jadi repository bayangin tuh cuma apa namanya? Function nih, repository. Dia cuma function untuk melakukan query gitu ya. Jadi ketika nanti kita pakai si repository ini, kita nggak perlu tahu nih kayak, wah apa nih komen goremnya, apakah update, apakah first, apakah apa, kita nggak perlu tahu di sini. Yang kita perlu tahu cuma, oke, kita mau ngapain? Oke, aku mau bikin kategori baru, berarti butuh koneksi, ya udah aku lempar DB-nya, terus habis itu aku lempar si kategori yang mau aku bikin. Udah, kita nggak perlu tahu kayak itu pakai gorem, apakah pakai apa namanya query manual atau apa, kita nggak perlu tahu. Yang penting kita udah lempar aja si struct-nya kayak gitu. Nah, terus yang perlu kita lakukan adalah kita lihat nih repository atau model ya. Aku pakai istilah repository ya. Repository ini dipakai siapa? Repository ini dipakai si service gitu ya, atau si use case. Nah, sebenarnya si use case ini gitu ya, ini apa sebenarnya? Sebenarnya si use case ini isinya adalah detailnya gitu ya, kayak apa namanya, detail dari bisnis logic yang mau kita bikin gitu. Jadi kalau nanti misalkan ada validasi, terus ada ngecek stok nih, misalkan kita mau nge-create transaksi baru contoh ya. Nanti ada detail-detail logiknya kan, kayak misalkan oh aku perlu ngecek stoknya ada apa enggak. Stoknya kurang dari minimum apa enggak, kita misalkan nggak boleh ngabisin sampai habis. Stoknya lebih dari 5 enggak? Kalau lebih dari 5 oke gitu kan. Nggak boleh sampai kurang dari 5 kayak gitu misalkan. Jadi kayak misalkan ada logik-logik detail seperti itu, kita taruhnya di use case gitu ya. Jadi di sini aku mau bikin use case dulu biar teman-teman lebih kebayang. Use case.go, package-nya kategori. Nah, ini akan terlihat mirip kayak repository, guys, tapi tadi ya, karena kasus kita ini cuma CRUD biasa, ini terlihat sia-sia use case-nya gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman itu bikin logiknya lebih panjang, ini akan lebih useful gitu si use case-nya ini. Ini aku bikin dulu ya use case-nya ya. Jadi secara teori dia itu isinya logic gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau get all kategoris, nah kita tinggal ya udah bikin. Ini bakal mirip banget kayak repository. Kita get all kategoris, ya kan? Nih. Terus yang kita return apa? Nah, yang kita return sama. Dia kategori array dan errornya. Kayaknya aku balik ya, bikin array-nya di depan harusnya. Kenapa nih? Oh, aku harusnya pakai kurung. Nah, sini koma. Nah, ini bakal mirip banget. Jadi kalau kalian side by side, nih, nah ini sama ya, tuh. Get all kategoris, kategorinya, terus errornya gitu ya. Ini bakal apa namanya, bakal mirip banget gitu. Nah, terus untuk melakukan apa namanya, untuk melakukan penambahan nampilin semua data, kita nampilin semua data itu menggunakan siapa gitu kan. Nah, kita tuh menggunakan si repository ya kalau kita lihat di sini ya. Misalkan service ini mau ngambil data dari database, dia nggak boleh langsung pakai gorem gitu kan. Tapi dia itu harus pakai siapa? Pakai si model gitu kan, si repository gitu. Nah, jadi kita tuh butuh repository buat nampilkan semua kategoris. Nah, caranya berarti kita harus panggil repository di sini sebenarnya. Caranya gimana? Caranya ada beberapa cara gitu ya. Kita bisa panggil langsung si get all kategorisnya, gitu ya. Oh ini aku nggak boleh. Ya, get all kategorisnya udah sama ya. Ini get all kategoris. Ini
get all kategoris juga gitu ya. Ini sementara aku kasih ini ya, kasih apa namanya nama lah depannya gitu. Jadi kalau untuk yang use case, aku kasih nama use case depannya nih. Use case get all kategoris gitu. Ya nggak apa-apa panjang, nanti kita bisa perbaikin itu gitu. Nah, untuk memanfaatkan si get all kategoris ini yang dari si apa namanya si dari si repo ini gitu ya. Nah, kita itu bisa langsung import sebenarnya di sini. Ini bisa langsung get all kategoris. Boom. Nah, cuma nanti ini bakal ada apa namanya bakal ada problem, tapi habis ini kita ini ya, kita perbaiki gitu. Ini get all kategoris gitu kan. Nah, ini butuh DB di sini ya kan. Nah, DB-nya itu kita ini ada DB di sini. Nah, kita forward. Jadi si use case ini aku tahu ini bakal jelek, tapi nanti kita perbaikin ya di akhir nanti. Wah, ini udah 16.24. Kita agak cepat. Tinggal kontrol doang nanti. Nah, ini butuh DB, kita lempar aja DB-nya, ya kan? Karena ini dari repo. Ini aku kasih nama repo-repo semua nih, bisa juga sebenarnya. Repo, 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 repo. Nah, ini kita ambil dari repo, ya kan? Nah, terus sama, kita bakal dapet kategorisnya, sama dapat ERR. Nah, ini kalau kalian lihat kayak redundancy gitu ya. Nah, tapi gak apa-apa, habis ini aku bakal tunjukin sama ERR. Udah. Jadi kayak gini doang guys, si apa namanya si use case kita ya. Jadi yang dia lakukan tuh coba nge-wrap kalau dalam kasus ini. Karena dia cuma get all kategori gitu kan. Gak ada validasi lain. Misalkan kamu nanti ada validasi lain, misalkan, oh kamu harus ini nih, harus ngecek apakah misalkan get kategori by ID gitu ya. Apakah ID-nya ini string atau ID-nya ini integer kayak gitu-gitu. Ada validasinya lah. Itu bisa kita taruh di sini. Tapi karena ini cuma udah logiknya itu cuma langsung nge-get doang, ya udah kayak gini aja isinya. Dan ini bakal sama semua guys untuk masing-masing ini ya, masing-masing case gitu. Jadi ini aku bisa langsung aja ya, bisa langsung aku percepat aja. Aku copy semuanya. Ini aku ganti reponya ini jadi si use case. Ya. Ini biar cepat aja guys ya. Use case. Nah, udah jadi. Nah, terus untuk si ininya di dalamnya nih aku ganti. Jadi aku nggak mau panggil si DB first-nya ini secara langsung, ya kan? Di sini nggak boleh pakai gorem. Nah, ini nggak boleh ada gorem sebenarnya harusnya. Bukan. Ini aku nggak boleh langsung panggil db.first-nya ini di sini karena tanggung jawab buat apa namanya buat nge-query-nya itu adalah si repository. Jadi aku panggil repositorinya di sini. Jadi kalau aku butuh get kategori by ID aku panggil dari repo. Repo get kategori by ID. Nah, aku forward DB-nya sama ID-nya. Terus di sini aku Halo, bakal Mas. dapat kategori. Ya ya. Hah? Saya izin keluar dulu Mas, sore nih Mas. Oke oke oke. Ya, sorry ya Mas ya. Oke. Udahan mendadak. takjil Mas. Ini ERR. Oh, bentar. Oh, ini kategorinya kebalik ya guys. Ini kategorinya, ini ERR-nya. Boom. Dah. Ini bentar. Ini harusnya repo create kategori. DB-nya apa? Kategorinya apa? Ini langsung ERR. Yang ini, nah ini kalau kayak gini-gini jadi enak nih guys. Ini kan kayak panjang ya, DB model bla 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 gitu kan. Nah ini aku tinggal langsung panggil dari reponya. Repo update kategori by ID. DB-nya dilempar, ID-nya apa, kategorinya apa. Ini ERR, tinggal aku return ERR-nya. Yang ini delete, nah, ini repo delete. Ini DB ID. Ini ERR harusnya. Nah, ini udah ya. Muncul lagi.
Nah, ini udah. Ketika kita udah bikin kayak gini gitu ya. Terus apa selanjutnya yang kita lakuin gitu. Nah, kita tinggal refaktor yang tadi. Di sini nih, yang kita pakai. Ini kan yang di routingnya ya. Nah, ini yang di routingnya tadi. Ingat ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di main, nah ini kan kita punya metode-metode ya di sini ya. Misalkan get all product. Nah, ini. Kita kategori tadi. Get all kategori. Nah, ini tuh yang langsung dipanggil. Jadi ini ibaratnya sebenarnya controllernya nih yang kita punya di sini nih. Nah, kalau kita lihat controller ini ya service ini itu dipakai di siapa? Dipakai di controller. Nah, sebenarnya controller kita tuh yang ini nih. Yang di kategori ini controller. Jadi di sini yang kita panggil siapa? Yang kita panggil tuh sebenarnya adalah dari si use case. Ini aku ganti ya. Use case get all categories. Terus di bawahnya juga harusnya nih use case juga. Ini use case juga. Ini use case juga. Ya. Ada ini use case. Ya, kayak gitu. Ya, masih terlihat ini ya, belum ada impact-nya ya. Tapi kayak gitu. Jadi di sini kita lihat ini cikal bakal controllernya ya di sini ya, yang kategori ini. Jadi misalkan get all categories nih. Jadi dari router, ini kita lihat alurnya. Ini alurnya udah bener nih. Kalau kita lihat, kita punya router di sini, ya kan? Kita dari sini routernya. Terus dia itu akan ke controller. Nah, controller kita tuh sebenarnya yang ini nih. Nah, yang di sini nih, yang di kategori ini. Ini harus kita pindahin sebenarnya ke controller atau handler. Terus si handler ini bakal manggil use case. Nah, kalau kita lihat get all kategori ini manggil use case nih. Ya kan? Nah, kalau kita buka use case-nya kemana? Nah, use case-nya itu dia kalau butuh ngobrol sama database, dia minta tolong ke repo. Nah, dia minta tolong ke repo di sini. Nah, ya. Jadi secara alur ini udah benar kayak gitu. Ya tinggal kita perbaikin controllernya gitu ya. Nah, untuk memperbaiki controllernya gampang. Ini nih. Sebenarnya kita tinggal pindah ini kategori ini yang di luar nih. Kita pindah ke domainnya, ke kategoris. Kita pindah kayak gini. Terus kita ganti nih jadi handler. Nah, terus package-nya kita ganti ya, jadi kategoris. Nah, ini aku nggak perlu import sebenarnya. Nah, ini karena udah kita import ke sini, ini aku nggak perlu kategoris dot gitu ya, karena udah satu package, sama-sama package kategoris. Ini aku hapus semua yang kategoris titik. Save. Udah benar. Nah, tinggal kita perbaiki di main.go-nya. Nah, si create kategori ini udah gak ada lagi. Bentar, aku sekalian ganti namanya ya. Ini create kategori. Terus ini get all kategori. Create kategori ini kayaknya bisa aku. Oke. Ya, yang atas ikut. Gak apa-apa deh, tak perbaikin habis ini. Kategori. Bentar, kategori yes. Oke, betul. Nah, nah di sini tinggal kita import dulu nih modulnya gitu kan. Modul, apa tadi? Store, modul, kategoris. Ini harusnya ditambahin kategori semua. Kategori yes dot create kategori. Kenapa gak mau? Oh, Besarin. ya besarin. Dibesarin gitu ya, ulang ya. Get update delete. Ah, create kategori yes dot get kategori yes. Jangan-jangan aku ganti ya tadi ya. Hmm, Get all ah. Salah.
get all categories. Yang ini kategories. Ya, aku tambahin kategorisnya semua dulu deh biar cepat. Nah, ini get. Ini U besar, D besar, Y, Y, ini Y. Ya, kayak gitu. Jadi itu ya buat apa namanya, buat kalian arsitekturnya. Jadi kalau misalkan secara teori, secara konsep ini sudah sesuai alur guys. Jadi tadi ya dari router, ada router di sini. Ya kalau teman-teman pengen pindahin routernya sekalian ya bisa taruh sini routernya. Tapi kayaknya waktunya gak cukup. Jadi gak apa-apa gini dulu. Ada router di sini intinya. Nanti di router ini kayak bakal ke handler gitu ya. Ini ada handlernya banyak. Terus dari handler ya, di handler tuh ngapain? Dia itu cuma sebenarnya ya, ini harusnya nggak ada koneksi ke database. Nanti kita habis ini kita perbaikin. Harusnya itu dia itu minta tolong ke use case gitu kan. Nah, buat dapetin data yang dia butuhin gitu kan. Ada kategoris, terus siap-siap dilempar ke JSON gitu ya. Karena kita mau bikin API. Tapi kalau ini mau bikin web berarti dilempar ke view. Nah, terus dia kan minta tolong ke service, ke use case gitu ya. Nah, di use case ngapain? Nah, karena ini kita gak ada logic tambahan, dia itu cuma minta tolong ke repo. Buat apa? Buat ngambil datanya dari database. Nah, ini ada repo get all categories. Nah, ini untuk detail ngegetnya kayak gitu. Jadi kalau secara alur udah benar tuh. Dari router, handler, terus ke use case, terus ke repo kayak gitu. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau didiskusin sama teman-teman. Habis ini kita refaktor lagi ya, biar lebih rapi lagi. Gimana? Yang di use case itu mas masih gorem masih mas. Itu Ini buat typingnya kapan doang. perbaiki? Buat typingnya Oh, doang. Habis ini kalau di refaktor bisa habis ini. oh oke siap. Ya, sebenarnya nggak boleh ada DB di sini sebenarnya. Habis ini kita perbaikin karena use case itu kan apa namanya nggak harus dapat data dari DB gitu kan. Harusnya di sini nggak ada DB-nya harusnya. Habis ini kita refaktor biar nggak perlu DB. Mana teman-teman yang Iya lain? kita. Halo Mas, Ya, gimana? aku izin keluar bentar Mas. Oke, Bentar lagi siap. join Mana lagi aja ya. nyari takjil mau aja. Ya, cari Oh, takjil ya. bukan, Joy. Oh iya, bukber kamu ya sekarang ya. Iya. Memimpin doa. Bentar aku join lagi Mas. Siap. Irfan, gimana Van? Masih ngikutin Van? Masih. Ya, cuma dilempar-lempar doang nih Van. Jadi function-function. Ya udah ngerti mas. Heeh. Ya, Oke. Pak bisa teh beri ojan kah ya sunah. Iya. Parah sih. Habis pulang mas. Oke. Nah, sekarang kalau udah masih kebayang teman-teman, kita coba nge-solve ini ya. Kita coba nge-solve gimana caranya agar si database-nya tadi itu gak di handler. Ini kan kita di handler ya bikinnya. Nih. Ya kan? Sebenarnya simple gitu ya. Caranya itu tinggal kita itu pindahin pembuatan DB-nya ini itu di repo gitu ya. Secara teori nih ya. Kita coba sambil diskusi gitu ya. Gimana caranya DB ini agar keluar dari controller, dari handler, tinggal DB-nya ini kita masukkan di repo gitu kan. Sebenarnya gitu ya. Cuma tadi problemnya adalah reponya jadi ini nih, jadi harus connect ke database gitu kan. Dia tuh harus connect ke database. Sedangkan tadi untuk masing-masing repo itu kadang dia tuh nggak boleh langsung connect ke database gitu kan. Karena bisa jadi dia itu bisa connect ke tempat-tempat lain gitu. Jadi harusnya pembuatan database sebenarnya itu nggak boleh ada di repository, harus ada di luar gitu. Nah tapi nggak apa-apa, karena kayaknya lebih bener kayak gitu ya. Kita coba pindahin dulu gitu ya. Kita coba pindahin si DB ini itu di masing-masing repo gitu. Kita pindahin ya.
Nah, daripada ada di handler gitu ya, kok kayak lebih salah gitu kan. Jadi kita pindah dulu nih. Jadi nanti di sini di repositorinya akan ada koneksi DB-nya. Ini harusnya ketika ada error kita itu return nil gitu ya untuk si kategorisnya karena kita gak ada data gitu kan. Terus ERR. Nah, ini ada MySQL-nya jadi di sini nih. Yang mana nih ya? Gorem ya. Nah, kayak gini. Nah, gak apa-apa. Kita pindah-pindahin dulu. Dan kita udah gak butuh DB nih di sini sebenarnya nih. Ini ya jadinya. Ini kita taruh sini juga. Ini kenapa gak mau? Karena kita harusnya return pointer. Biar bisa nil. Ini juga biar bisa nil. Jadi kalau misalkan kalian kategori doang, kalian nggak bisa return nil, nggak bisa return null. Jadi kasih pointer. Jadi pointer tuh bisa null guys. Ini juga. Oh, aku harusnya nggak perlu DB lagi di sini. Ntar ya. Ini juga. Oh, dia langsung ERR. Jadi kalau ERR tidak sama dengan nil, aku return ERR. Di sini juga. Ini harus return ERR. Di sini juga. Ini harus return ERR. Dan aku nggak perlu DB. Ini aku hapus-hapus dulu DB-DB-nya. Ini lagi DB. Udah gak ada. Sip, mantap. Nah, karena aku ngapus DB dari sini, harusnya use case error nih. Error nih dia. Karena dia udah gak perlu DB ya di sini. Nah, ini udah terlihat lebih bener ya guys ya. Di use case udah gak ada DB nih. Ini juga gak perlu DB. Ini gak perlu DB. Ini harusnya aku return pointer kategori. Biar bisa nil. Terus ini gak perlu DB. Ini tinggal lempar kategori. Ini gak perlu DB harusnya. Ini juga. Ini juga. Dan di sini juga. Oke. Nah, ketika udah kayak gini, harusnya di handler. Nah, ini udah enak nih. Aku gak perlu bikin DB. Kan? Wah, ini udah mulai rapi nih ya. Kelihatan ya? Udah mulai rapi ya. Di sini. Ini gak usah koneksi database. Ini harusnya aku buang DB-nya. Ini harusnya gak perlu. Wah, mantap. Di sini juga mana nih? Wah, banyak banget. Aku gak suka. Aku suka ngapus. DB ini gak perlu. Mantap. Di sini juga gak perlu DB. Ini juga gak perlu. Ini gak perlu. Bentar, kayaknya aku melakukan kesalahan deh. Oh ya, karena udah gak ada IRR aku gini. Dah tuh, lebih ini lagi ya, lebih rapi lagi ya. Oh, ini apa? Oh, masih ada lempar DB. Ini gak perlu. Dah tuh, sudah lebih rapi ya. Ini aman kan ya, kayak gini ya? Gak ada yang bingung kan? Tinggal mindahin pembuatan DB-nya ke repository. Paling enggak walaupun harusnya repository gak bikin DB, tapi ini lebih benar gitu. Ini masih sama, masih aman. Apa? Sampai sini masih aman? Bisa dilanjut? Atau ada pertanyaan dulu? Irfan sama Samsul? Aman, Mas. Aman ya? Tetap. Ya, lebih terstruktur ya, kayak gini ya. Nah, sekarang terakhir. Kita itu pengen bikin gimana caranya. Oke, ini sudah benar di repository. Tapi masalahnya adalah kita bikin di banyak tempat guys nih, DB-DB-nya nih. Gimana caranya aku cuma bikin satu gitu. Karena kalau di banyak tempat kayak gini, ya ini aku ubah, aku harus merubah di banyak tempat. Mungkin kita bisa bikin function gitu ya. Kayak kita bikin function connect dan kawan-kawan gitu. Tapi tetap koneksinya tetap dimasukin ke sini nanti. Nge-handle-nya juga tetap satu-satu gitu ya. Kalau kamu bikin connect gitu misalkan.
simple kayak gini. Nah, ini kan nanti ujung-ujungnya nge-return error ya. Error sama DB gitu kan. Gorem.db. Dia tetap nge-return kayak gini. Dan kita ujung-ujungnya sama aja gitu. Kayak kamu connect di sini. Nah, ini dapat DB sama IRR. Nah, kan harus dihandle lagi ininya. Di sini juga banyak tempat di handle-nya. Bisa dihandle di sini tapi jadi gak bagus. Connect-nya jadi ada handle-nya juga. Harusnya handle-nya di luar biar bisa reusable gitu kan. Nah, gimana cara nge-solve-nya? Itu ya. Nah, cara nge-solve-nya ini kita bisa memanfaatkan struct dan method gitu. Jadi idenya itu gimana caranya kita itu bikin si koneksinya ini di main. Jadi aku harus bikin koneksinya itu di main di sini. Ujung-ujungnya, goals-nya. Aku harus pindahin DB ini di sini. Jadi sebelum bikin rute, sebelum bikin apa, aku harus connect ke database dulu. Kayak gini. Jadi connect-nya itu di satu tempat aja, di main aja gitu. Nah, ini bisa dibuatin function atau gimana. Tapi intinya di main tuh connect dulu ke database sebelum masuk-masuk ke controller dan kawan-kawan. Nah, ketika dia errornya tidak sama dengan nil kayak gini, kita bisa panik gitu ya. Kayak tadi tuh. Panik terus file to connect to database. Bisa kayak gini, kita return. Nah, bisa kayak gini nih. Terus DB ini ya, nih ada DB nih. Kita lempar kemana gitu kan? Siapa nih yang akan menggunakan DB? Nah, di sini sebenarnya ya, yang mau pakai DB, ujung-ujungnya yang harus pakai DB, itu kan si repo. Berarti sebenarnya sama kayak tadi dong. Kayak DB ini nih, yang di sini nih. Itu harusnya ada dari ini gitu ya, dari si parameter gitu kan. Bukan repo yang bikin, karena sekarang yang bikin adalah main gitu kan. Nah, kita kembalikan lagi nih. Ini sorry ya guys, bolak-balik ya. Jadi biar teman-teman paham alurnya. Kalau aku langsung ngoding yang apa? Langsung jadi gitu, ntar bingung kenapa gini, kenapa gitu gitu kan. Ini ada DB. Oh, bentar, aku salah. Harusnya nggak di sini. Ini returnnya. Harusnya di sini. Nah, ini ada DB di sini. Harusnya kayak gini dong. DB-nya itu datang dari luar functionnya, bukan dibuat di dalam function. Tapi masalahnya adalah kalau kita bikinnya kayak gini, ya, DB-nya tuh bikin di main, berarti kita harus panggil repo-nya di sini dong, kayak categories dot repo get all categories, terus panggil DB-nya. Nah, kalau kayak gini kan lucu kan? Jadi di depan sini tuh bukan router, tapi repo di sini. Kayak kacau anunya, apa? Alurnya kacau. Jadi di depan-depan tuh langsung dihajar sama repo gitu, langsung nge-get gitu. Belum apa-apa udah nge-get. Tapi gimana gitu? Kalau kita panggil handlernya, nih handlernya itu apa ya? Get all categories. Nah, kalau kita panggil handlernya di sini, dia butuh respon writer sama request. Nah, respon writer sama requestnya kan dipanggilnya di sini nih. Nah, di sini nih, di handle func-nya udah benar di sini. Terus kayak gimana? Apakah kita passing dia kalau misalkan kita passing si DB-nya ini ke apa? Ke si ini gitu ya, ke handlernya kayak misalkan handlernya nerima ini nih, nerima apa namanya? DB gitu ya. Ya balik kayak tadi gitu kan. Jadi handler itu harus nerima DB walaupun bikinnya bukan di handler ya sekarang ya. Bikinnya di main tetap, tapi jadi oper-operan gitu loh. Handler nerima DB, DB-nya dilempar ke use case. Mana use case-nya? Nah, ini. Ya, lempar ke sini kan nanti kan. Terus use case ngelempar ke repo. Oke, mungkin solve gitu ya. Jadi alurnya tuh kayak gini sudah. Udah bener kayak gini. Jadi main di browser, di router tuh nanti ada main di sini ya kan. Anggapannya kayak gini nih. Jadi ada main bikin DB, DB-nya dilempar ke router, router lempar DB controller, controller ngelempar DB ke service, service dilempar DB-nya ke model atau repository, baru dipakai sama si repository. Tapi tetap lempar-lemparan. Harusnya controller, router, dan kawan-kawan tuh gak perlu tahu tentang DB gitu loh. Yang tahu tentang DB itu harusnya model gitu.
Tapi tetap bikinnya jangan di model, bikinnya tetap di main gitu kan. Nah, jadi kayak bingung ya guys ya, kayak mau diapa-apa itu kayak, Singkat itu, kayak Mas. iya kayak gimana ya caranya? Kita ngelempar DB langsung ke repo, tapi tanpa menjalankan functionnya. Gimana caranya gitu ya? Eh, jadi problemnya itu kita pengen lempar DB langsung ke sini, tapi nggak mau ngepassing lewat controller, handler, use case gak mau oper-operan, tapi langsung langsung dilompatin, benar kayak tadi. Itu problemnya, itu goals yang mau kita bikin, tapi kita dapat problem kayak tadi, kita harus oper-operan. Kebayang ya untuk problemnya dulu. Ini sebelum aku kasih tahu solusinya. Kita ngomongin problemnya dulu. Ya, kebayang Mas. Kebayang ya problemnya ya. Nah, sekarang kita mau solve itu. Moga-moga waktunya cukup ya. Kita mau solve itu, caranya gimana? Caranya kita itu bikin struct dan method. Jadi, kita akan bikin struct di sini, di repository. Jadi, kita kayak ngasih, salah. Kita ngasih tipe dari struct ini. Bentar. Bisa gak aku repository gini? Nah, bisa. Struct. Nah, untuk membuat si repository kategori ini, kita butuh apa? Oh, untuk bikin repository itu butuh DB. Kalau teman-teman lihat nih di sini, get all kategori, get kategori BE, di semuanya, semua function, semua method, semua ini bukan method, function. Semua function itu pasti butuh DB semuanya, butuh DB. Ini butuh DB, ini butuh DB. Entah DB-nya itu dibuat sendiri atau datang dari luar. Tapi kalau di sini kasusnya karena kita bikinnya di main, kita pasti butuh dari luar gitu kan. Nah, maka dari itu kita bisa bikin struct-nya itu memiliki DB gitu ya. Jadi kita bisa bikin DB-nya di sini. Gorem.db. Ini pointer. Nah, jadi untuk membuat repository kita butuh DB. Nah, terus di sini gimana nih untuk bikin si ininya, bikin si functionnya gitu ya. Nah, untuk si bikin si functionnya, kita bukan pakai function, tapi kita pakai method. Jadi ingat kalau method itu terikat sama struct. Jadi kita bikin kurung depan sini sebelum nama functionnya. Kita kasih tahu ini mau ditempel ke struct mana, function ini mau ditempel ke struct mana. Aku mau tempel dia ke struct yang ini, repository ini. Oh ya udah, kita bikin repo, tipenya repository yang atas ini. Nah, terus teman-teman di sini bakal butuh DB, ya kan? Nah, DB-nya datang dari mana? Bukan datang dari parameter fungsinya. Jadi nanti pakainya bukan repo. Ini kan kalau di sini kan kita tadi kan repo, get all kategoris, lempar DB-nya. Bukan kayak gini sekarang. Nah, jadi kita nggak butuh ini lagi, nggak butuh ngepassing DB lagi. Loh, DB-nya dapat dari mana? Dapat dari repo. Nah, repo dot .db.find. Nah, kok bisa repo punya DB? Nah, ini kita bikin struct-nya nih. Tuh. Kayak gitu. Nah, nanti abis ini aku tunjukin ya di main-nya kayak gimana. Tapi kita refaktor dulu semuanya jadi kayak gini. Ini karena aku udah dia nempel ke struct repository, aku nggak perlu kasih repo depannya. Nggak bakal konflik. Nah, kan. Nggak bakal konflik sama yang di use case ya. Use case kan ada ini juga tadi. Get all bla 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 gitu. Ini nggak bakal konflik. Ini paling konfliknya sama handler. Ya, di handler. Tapi nggak konflik sama si repo. Ini aku refaktor dulu ya guys ya. Nanti aku tunjukin gimana cara pakai di mainnya. Repo, repository. Ini aku taruh semua dulu. Dan langsung di func. Ini repo-reponya aku hapus. Nggak perlu repo-repoan lagi namanya. Dah. Terus ketika aku butuh DB, di mana aku butuh DB? Nah ini aku hapus saja, nggak perlu dihandle di sini. Wah, makin clean lagi ya ini ya. Aku bisa gini nggak? Ctrl D. Wah, nggak bisa. Mana lagi? Ini aku hapusin dulu ya. Untuk ngehandle errornya itu Mas. Ini. Tuh. Di main, di satu tempat. Enak ya? Oh, iya iya iya. Iya.
Ya udah, ini terima DB yang udah connect ini pasti nih repository. Nggak perlu dihandle. DB-nya udah connect pasti. Yang ngurusin si main. Kebayang ya, Sul ya? Iya mas, kebayang kebayang. Enak nih, udah repo, udah kamu mau apa? Mau connect ini, aku DB-nya aku kasihin. Lah ini udah connect apa belum nih? Aku handle nih errornya nih kalau belum connect. Enggak, ini udah aman. Jadi repository udah tinggal, udah kamu pakai-pakai aja DB nih. Ini pasti aman DB-nya, pasti connect gitu. Ya, nerima jadi berarti ya Terima sudah jadi, aman situ ya. sudah Iya aman, iya terima siap siap. jadi. Oke, ini udah jadi ya guys ya. Nah sekarang gimana cara kita pakai repository? Nah, jadi teorinya sama. DB, kita punya DB di sini. Siapa yang bakal pakai DB? Handler kah? Oh tidak, handler tidak butuh tahu DB. Use case kah? Oh enggak, use case nggak boleh tahu DB. Siapa yang harus tahu DB? Paling enggak si repository. Nah ini, untuk bikin repository kita butuh DB. Nah, terus gimana cara bikinnya? Ya sama. Gimana cara teman-teman bikin sebuah struct? Jadi cara bikin sebuah struct, kita namain kategori repo misalkan. Sama dengan, nah kita panggil struct-nya. Nah, nama struct-nya repository ya kan. Tapi kita panggilnya harus dari modul kategoris karena ini package kategoris. Kategoris dot repository sub kita bikin. Nah, dia butuh DB kan. Nah, panggil DB-nya. Nah, DB-nya dapat dari sini. Kenapa ini? Unknown field DB. Oh, ini harus DB besar kayaknya ini. Biar bisa diisi. Nah, kan. Tuh. Ya, ini aku ganti ya guys ya. Harus huruf besar. Biar bisa, ya sama lah ya aturannya. Biar bisa diekspor. Kalau enggak boleh. Tuh. Aku punya kategori repo sekarang. Nah, cuma tetap ya masalahnya. Baik lagi nih. Aku udah punya kategori repo. Jadi kalau aku misalkan mau get all kategoris tuh. Bentar, kategori repo. Oh, titik dua. Nah, kategori repo dot get all kategoris. Wah, aku udah gak usah passing ini nih. Udah gak usah passing DB-nya. Di sini. Create kategori. Wah, langsung kategorinya apa? Udah gak perlu lempar-lempar DB lagi. Tapi ya, benar. Ini kalau teman-teman masih bingung. Benar, kita gimana caranya? Itu kita udah punya repo-nya. Tapi gimana caranya kita passing ke ini ke apa namanya ke si ini bentar kenapa error? Oh, ini aku belum ini reponya masih error ya. Bentar ya, aku ganti lagi. Nah, ini aku abis ini aku perbaikin. Gimana caranya kita ngepassing si kategori repo ini itu ke handler gitu kan? Karena ini bakal dipakai ujung-ujungnya bakal dipakai si service ya kan, si use case. Ini aku nggak bisa dong kayak panggil ini di kategori repo dot get all kategoris. Aku panggil di sini nggak mungkin. Ya masa kamu langsung connect terus tiba-tiba langsung nge-get all kategoris. Harusnya nge-get all kategorisnya paling enggak itu di mana? Di use case gitu kan. Paling enggak di sini nih manggilnya. Nah, kayak gini kan harusnya. Tuh. Nah, gimana buat nge-solve-nya? Trik yang sama, guys. Trik yang sama. Jadi kita tanya dulu siapa nih yang pakai si repository gitu ya. Kita lihat di arsitektur kita yang bakal pakai repository itu si service. Jadi untuk ngebuat sebuah service atau sebuah use case, kita itu butuh repository pasti. Ya, kategori repository. Nah, jadi di sini di use case, nah ini nih kita bukan langsung panggil repo kategori di sini enggak. Tapi kita itu bikin dulu di sini. Bikin struct lagi. Cara yang sama ya kayak ini. Jadi kita bikin type use case struct use case itu digabung ya. Use case gini. Nah, untuk bikin sebuah use case, kita butuh apa? Kita butuh repo pasti. Kita bikin use case. Use case pasti butuh apa? Butuh repo. Kalau repo butuh DB tadi kan. Repo butuh DB, use case butuh repo. Ya udah, berarti kita butuh repo. Repo, tipenya apa? Repository. Nah, repository yang mana? Yang ini nih. Nah, kayak gitu. Nah, terus gimana cara kita panggil repo di sini? Nah, trik yang sama, kita bikin metodenya lagi. Nah, ini jadi aku ini ya. Aku copy, gak gini. Aku copy, aku refactor.
Ini karena udah ada reponya, ini harusnya, bentar. Oh, sorry. Ini bukan repository harusnya. Harusnya aku butuh struct yang ini, use case. Jadi si function yang ini kan use case ya, bukan repository. Ini nih ditempel ke struct yang ini, yang struct use case. Karena kita mau nempel function ini ke struct yang use case. Jadi ini use case. Tipe yang ini nih harusnya use case. Struct yang atas. Nah, terus untuk manggil ini gimana nih? Repo get all bla 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 ini. Ya sama, kita panggil dia dari use case dot sebuah use case punya repo, ya kan? Nih. Dan repo itu ya, repositori yang ini nih, itu punya metode namanya get all categories. Tinggal dot get all categories. Tuh. Nah, ini udah kita hapus. Tuh. Jadi ini tinggal aku copy-copy lagi. Tuh. Ntar ini kenapa gak mau get kategori by ID? Oh, belum aku ganti ya. Ini masih repo-repo semua ya guys ya. Nama functionnya. Oh enggak, tinggal repo ini doang. Dah. Jadi ini aku tinggal copy. Sep. 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 Dah, trik yang sama. Terus habis itu gimana di mainnya? Ya sama. Aku perlu bikin kategori use case di sini. Ketik 2, kategoris dari modul kategoris dot use case. Nah, aku bikin use case baru. Nah, untuk bikin use case butuh apa? Butuh repo, ya kan? Oh, sorry. Reponya harusnya aku pakai huruf besar ya. Nah, ini kesalahan yang sama kayak tadi. Ada. Nggak kebiasaan, digolang. Dah. Kamu kenapa muncul lagi sih? Aku escape tadi barusan. Hide. Dah. Nah, untuk bikin kategori use case, aku butuh siapa? Butuh repo. Nah, reponya dapat dari mana nih aku nih? Kayak ini, aku udah bikin repo di atas. Masukin reponya ke sini. Sep. Nah, terus gimana? Apa langsung dipakai use case-nya di sini? Oh, jangan. Ya, misalkan, oh, si use case ya. Bentar ya, aku sekalian perbaikin ininya. Bawa aja deh. Aku perbaikin nama metodenya. Ini aku harusnya nggak perlu ini lagi. Bentar ya. Oke. Use case dot get all categories. Nah, ini udah bisa dipanggil functionnya. Cuma masalahnya kembali ya guys ya. Ini nggak boleh dipanggil di sini kan. Kalau kita gini kan sama aja kayak tadi. Connect, terus bikin objek-objek, terus kita langsung nge-query. Ini kan use case-nya kan ujung-ujungnya nanti ke repo ya. Nah, nggak boleh kayak gini juga nih. Terus gimana caranya? Triknya sama juga. Kita ke handler, kita bikin struct-nya di sini. Jadi semuanya sama guys, triknya. Aku bikin sama ya, bikin type, handler, ya kan? Ya, sebuah struct. Nah, untuk bikin sebuah handler, aku butuh apa? Nah, sama. Tanya, handler butuh apa? Butuh service. Sekarang butuh use case. Kalau use case butuh repo, repo butuh database. Nah, handler butuh use case. Ya udah aku masukin sini. Use case, tipenya harusnya use case juga. Nah, terus tinggal aku tempel-tempelin depannya. Ini handler. Oh, handlernya kecil aja. Handler. Ini aku bikin semuanya kayak gini dulu ya. Udah. Terus ketika aku butuh use case nih, aku panggil use case nih di handlernya. Gimana caranya? Sama, panggil dari handler. Handler, dia punya use case tuh. Ya, dia punya use case. Use case punya create kategori. Boom. Tuh. Nah, tinggal aku kopas-kopas di tempat-tempat yang lain. Nah, aku udah nggak perlu DB ya di sini ya.
Ini juga ini ada DP-nya. Tadi cuma coba-coba ya. Terus di sini sama. Aku panggilnya dari si handler yang di sini. Terus di sini juga. Dan di sini juga. Nah, kalau sudah kayak gini, lanjut. Kita bikin handlernya di sini. Jadi kita bikin kategori handler sekarang di sini. Nah, gimana cara bikin kategori handler? Struct-nya panggil. Kategoris dot handler. Nah, untuk bikin handler butuh apa? Butuh use case. Dapat dari mana use case-nya? Nah, ini ada. Tuh. Kelihatan ya? Jadi kita bisa bikin objek-objeknya tanpa harus manggil function-nya sekarang. Nah, terakhir kita butuh apa nih di sini? Nah, ini butuh function-nya semua ya. Nah, daripada kita panggil langsung dari sini, dari kategoris, dari ini, kita panggil dari handlernya nih. Kita udah bikin objek handler di sini. Tinggal panggil dari situ. Ini aku ganti. Boom. Tuh. Oh, ini kenapa? Oh, panik itu udah langsung nge-return. Jadi guys, ini aku Ctrl C, jalanin. Send. Dah. Dah, kayak gitu. Nanti untuk yang produk sama aja ya, tinggal di refactor sendiri. Ini mainnya, aku mungkin side by side ya. Teman-teman sambil diskusi habis ini. Ini handlernya. Kayaknya layarku kurang gede ya. Ini gimana caranya? Ini use case-nya, itu repository-nya. Oke. Agak ini ya guys ya. Cuma ya kayak gitu. Aku lihat aja. Nah. Dah. Gitu caranya. Jadi sekarang kita bikin DB-nya di satu tempat nih, summary-nya. Nggak ada lagi pembuatan DB kalau kalian lihat di masing-masing tempat. DB-nya nanti dilempar ke siapa? Dilempar ke repo langsung. Tapi tanpa kita panggil reponya, karena kita cuma bikin repo baru, bikin struct repo baru di sini. Kita simpan kategori repo. Terus reponya kita pakai untuk pembuatan use case. Use case-nya kita lempar sini, taruh sini. Terus use case-nya kita pakai untuk pembuatan handler. Handlernya kita taruh sini. Terus handlernya dipakai siapa? Handlernya dipakai router. Tuh. Sini. Ya, summary-nya kayak gitu. Oke, that's it. Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau banyak yang bingung? Bingungnya nyampe mana? Perlu dicoba sih nanti. Kalau dicoba, benar-benar. Ya, kalau sekarang saya aman sih, Mas. Kalau sekarang Nggak tahu sih nanti aman, kalau cuma dicoba. cuma otak diputar. iya benar. Aku pertama kali belajar pattern kayak gini ya. Pusing aku guys. Lempar-lempar sana sini gitu loh. Nah, Yang saran pertama arahnya ke kanan, yang satunya ke kiri. iya. Nah, jadi saranku itu nanti tipsnya ya. Ini emang perlu dicoba. Jadi nanti aku push, kalian coba gitu ya. Mungkin yang produk juga nanti aku refactor. Nanti yang produk aku refactor. Terus habis itu kalian bisa coba gitu ya. Nah, tipsku itu nanti ketika kalian nyoba, kalian sambil nontonin ini nih, sambil liatin ini nih. Si apa namanya alur-alurnya ini ya. Jadi kalian nggak, ini udah aku kirim kan. Jadi kalian nggak benar-benar bingung gitu loh. Kalian pakai yang ini aja gitu. Jadi kalau ini aku harus kemana? Siapa yang butuh siapa? Nah, lihat aja di sini. Jadi sambil dipegang lah ininya si struct-nya atau root-nya ini ya. Alur-alurnya ini. Kayak gitu sih. Ya, oke, gitu aja. Mana? Dari teman-teman ada lagi sebelum kita tutup? Udah sih. Aman. Aman. Mana ya? Ntar kalau ini aku push, kan habis buka, ntar aku kirim reponya. Terus teman-teman bisa cobain ya. Nah. Oke, gitu aja.
Thank you yang udah datang. Kita ketemu lagi mungkin nanti hari Senin gitu ya, setelah teman-teman cobain ini si codinganku. Oke, Siap, siap, siap. stop recording.